Betul, otomatis itu malah wajib betul ya, wajib betul malah di awal itu judulnya harus bagus dulu. Om. Kalau enggak, jadi otomatis itu kan emang simpel di akhir ya, tapi beratnya di awal. Kalau preparationnya itu nggak benar, pemilihannya produknya nggak benar, pasti otomatis ya bunuh diri gitu ya. Jadi sebenarnya bukan otomatis itu lebih bagus dari manual ya. Semuanya itu punya punya apa namanya ya, punya plus minusnya masing-masing. Jadi saat ini pun dengan GMV Max pun juga kayak gitu. GMV Max itu pun juga itu si Malakama sebenarnya. Jadi, nah ini orangnya udah datang nih teman-teman ya. Ya, maaf ya, kita udah saya brief dulu ya. Nah ini ya. Halo, Om. Halo. Ya, punya Om jadi gelap ya tempatku yang ngebug ya. Masa? Ah. Tapi yang lainnya lancar nggak? Kelihatan dua ya. Jadi kalau di tempatku screenshot, sebetulnya yang atas hitam bawahnya ada saya. Tapi nggak apa-apa. Saya sambil lihat gambarnya di IG desktop aja. Waduh, kalau saya kelihatan hitam berarti saya kurang ganteng nih Om. Nggak bisa gitu Om, istilah jelas. Emang biasa gitu Mas, kalau sekarang live IG barengan, kalau kalah ganteng yang satu dihitamin gitu. Waduh, hoax itu. Ya, oke. Tadi kita nggak buat poster, nggak buat announcement apa-apa sih, tapi memang ya udah kangen aja sih sama Om Burhan ya. Soalnya ada yang follower diehardnya Om Burhan bilang, wah kata Om Burhan gini, ya saya manut lah. Menurut saya Om Burhan suhu saya, jadi kita langsung nanya ke sumbernya ya Om ya. Karena Om kan ini burhanologi kan, aliran burhanologi tahun 2000, prediksi algoritma tahun 2024 kan semuanya akan otomatis pada waktunya ya kan. Nah langsung keluar GMV Max Shopee nih Om ya. Yang dalam 1-2 minggu ini udah menggemparkan dunia persilatan para seller, ya kan? Iklan Rp1, Rp2, omsetnya bisa ratusan ribu, ya kan? ROAS-nya bisa puluhan ribu, saya pernah ROAS-nya puluhan ribu juga. Nah ini makhluk apa ini Om? Ya, apa ini akan membuat semua agensi Shopee akan tutup, ya? Karena udah nggak perlu pakai agensi lagi, tinggal di setting GMV Max kelar, ya. Apa ini akan membuat iklan manual akan usang ya, udah nggak laku lagi karena iklan manual. Apakah ini akan membuat perubahan algoritma kayak gimana sih Om ya? Atau kita membahas arti algoritma dulu Pak pada awalnya. Algoritma itu sebenarnya apa sih? Panjang banget dia pembahasan ini. Yeah. Apa ya? jadi bingung, pertanyaannya jadi banyak banget langsung tadi. Iya. Ya enggak. Berarti kita teman-teman ini kalau misalnya yang baru join ya kasih tahu temennya buat join juga, soalnya jarang-jarang nih ya. Om Burhan kalau udah keluar daging semua, saya langsung pin aja topik kita malam hari ini adalah burhanologi teman-teman ya. Ramalan Om Burhan ya salah satunya udah terbukti ya. Iklan otomatis akan berjaya ya, dan dengan keluarnya GMV Max ini implikasi apa? Tapi kita bahas pertama dulu ya. Apa sih sebenarnya arti algoritma Om? Algoritma itu apa? Kan keren Om, kesamai kan. Algoritma judul Shopee ya. Algoritma iklan Shopee. Padahal dulu kalau namanya pelajaran algoritma jelek nilai saya Om. Jelek. Algoritma itu apa itu? Iya. Apa? Jadi algoritma itu tuh kayak langkah-langkah di belakang sana itu Om, untuk pemecahan masalah, itu namanya algoritma. Cara gampangnya kayak gitulah ya. Jadi kalau yang teman-teman eksekusi di iklan, jadi kayak fitur-fiturnya yang teman-teman berinteraksi sama teman, itu namanya fitur itu iklan. Oh, terus nanti langkah-langkah algoritma itu adalah susunan SOP, langkah prosedur di belakang layar sana yang membuat iklan kita itu disajikan kepada siapa, kapan, di mana, seberapa banyak. Nah, itu adalah algoritma gitu. Jadi, teman-teman bedain dulu mana fitur, mana algoritma. Oke. Sesimpel itu. Itu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong algoritma sebenarnya apa yang disajikan di balik layar TV. Ya. Langkah-langkah prosedur pemecahan masalah kan sebenarnya algoritma itu.
Nah, masalahnya di iklan itu kan kapan, di mana, kepada siapa produk itu akan ditampilkan, kan gitu. Nah, sebenarnya iklan itu kan basicnya gitu ya Om ya, kepada siapa produk itu akan ditampilkan. Ya. Tapi Ya. Om percaya nggak sih kalau kita ini kalau di Shopee ini penganut atau di marketplace lah ya, yang namanya search engine penganut winner takes all nggak sih? Siapa yang kuat bayar paling mahal, dia yang akan merebut posisi premium di depan. Iya. Bukan percaya nggak percaya kalau itu ya, itu salah satu faktor besarnya gitu. Jadi ketika kalau cuman besar-besaran duit itu juga nggak betul juga. Tapi kalau itu tuh kombinasi segala faktor sih Om. Jadi nggak cuman besar-besaran bid atau gede-gedean duit, tapi juga termasuk ini juga performa produknya juga. Karena logikanya gini, kalaupun kita bayar mahal ya, kita jualan tapi produknya produk sampah ya, istilahnya produk yang memang nggak disukai orang gitu ya. Mau ditampilkan berapa kali pun kalau nggak terjadi transaksi, tapi nggak bakal mau, kan gitu. Jadi di SEO itu bukan hanya masalah bidnya aja, bukan masalah iklannya aja, bukan masalah duitnya aja, tapi juga dasar fondasi produknya dulu gitu. Karena kan teman-teman jangan salah sangka ya. Jadi jualan itu kan fondasinya kan produknya. Kalau kayak iklan, live, video dan lain sebagainya itu kan fitur pembantu kan untuk mengoptimasi jualan kita biar fondasinya makin cerah. Begitu Om. Oke. Berarti yang namanya CTR, yang namanya konversi, yang namanya performa toko itu sendiri, performa produk itu sendiri, penjualan 7 hari terakhir dan lain-lainnya itu penting lah istilahnya ya dalam penting banget. Betul. Judul produk penting nggak Om dalam beriklan? Judul produk penting dong Om. Itu kan hal dasar ya, hal priority banget kan ya. Judul produk, terus pokoknya yang kualitas informasi produk itu udah penting semua itu. Apalagi yang dibintangin tuh. Karena gini, itu kan masalah indexing kan, bagaimana sistem itu mengenali produk kita, termasuk dari judul, kemudian beberapa atribut, kategori, itu kan apa ya istilahnya fitur-fitur yang disediakan Shopee supaya nanti dia itu bisa memetakan produk kita, mengindeks produk kita itu. Indeks itu maksudnya mereka itu paham produk ini tuh apa gitu ya. Kan kalau yang tahu ini baju itu kan manusia ya. Kalau sistem itu kan harus berdasarkan data, berdasarkan inputan dari kita kan gitu. Makanya dari judul, dari kategori, dari atribut itu yang penting teman-teman. Supaya nanti dia itu diberikan kepada customer yang tepat gitu. Bahkan seller yang mall sama yang non mall mungkin juga disajikannya kepada orang yang berbeda. Yeah. Jadi segmentasi juga. Berarti salah satu kunci benerin iklan, benerin judul, bener nggak? Betul. Apalagi iklan yang otomatis ini Om, yang kita mau berikutnya nih GMP. Betul. Otomatis itu malah wajib betul malah di awal itu judulnya harus bagus dulu. Kalau enggak, jadi otomatis itu kan emang simpel di akhir ya, tapi beratnya di awal. Kalau preparationnya itu nggak benar, pemilihannya produknya nggak benar, pakai otomatis ya bunuh diri gitu. Jadi sebenarnya bukan otomatis itu lebih bagus dari manual ya. Semuanya itu punya apa namanya ya, punya plus minusnya masing-masing. Jadi saat ini pun dengan GMV Max pun juga kayak gitu. GMV Max itu pun juga itu si malakama sebenarnya. Orang-orang bilang bagus tuh tapi belum. Si malakama itu. Si malakama apa ya? Ya itu nanti in the long run itu apa namanya Om, agak ini sih ya. Kalau sekarang masih enak ya kalau sekarang, tapi nanti iya. Nah, karena kan belum semua kebuka, itu kan makan organiknya kan. Jadi organiknya itu diakui. Dia lebih ke pelebaran posisi iklan sebenarnya. Jadi lebih ke yang otomatis banget sih, kayak saya itu mungkin untuk saat ini seneng, tapi nanti jangka panjangnya kalau semua pakai jadi nggak seneng Om. Oh, jadi kalau saya boleh saran nih, Burhanologi 1 nih ya, GMP Max akan itu keren banget kalau emang kebuka pakai sekarang ya, karena ini lagi performnya lagi bagus.
Tapi dalam waktu yang ketika semua seller udah bisa pakai dan semua udah pakai JMP Max, bakal busuk. Ya lebih, ya cuman pandangan saya aja sih. Bayangin aja Om, sekarang kalau bagian organiknya itu juga diakui sebagai pendapatan dari iklan juga kan. Iya. Bisa dibilang bahwa organiknya itu kan kayak posisinya dibeli sama si JMP Max. Iya, jadi satu perak jangan senang dulu. Tadinya kamu nggak bayar, gitu kan Om? Ya. Nah nanti kan kedepannya kita cuman adu ruas aja itu nanti jadinya.